Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak di rumah? Baik-baik saja, alhamdulillah. Marilah anak-anak kita buka pelajaran sejarah kebudayaan. Sebelum saya menjelaskan tentang tantangan dan rintangan, terlebih dahulu pelajaran kemarin yaitu A dan B membahas masalah dakwah Nabi Muhammad SAW. Beliau menerima wahyu yang pertama kali di Gua Hira. Nabi berumur pada waktu itu 40 tahun dan masyarakat Mekah merespon terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Anak-anak, tantangan dan rintangan Rasulullah SAW dengan adanya dakwah Nabi dengan cara terang-terangan, orang musyrik Mekah tidak senang Islam, malah mereka semakin membenci terhadap Nabi Muhammad SAW. Yaitu diantaranya nomor 1, penghinaan, ancaman siksaan terhadap Rasulullah SAW. Sebagai Nabi Muhammad itu orang gila, orang tukang sihir, dan mencelakakan orang yang lain-lain. Suatu saat Rasulullah pernah dilempari juga kotoran dan rumahnya juga dilempari. Juga tindakan-tindakan lain yang sangat menyakitkan. Nomor 2 yaitu penghinaan, ancaman, siksaan terhadap pengikut Rasulullah SAW. Contohnya penyiksaan terhadap sahabat Bilal, yaitu mereka dijemur di tengah terik matahari dan dilempari dengan batu oleh majikannya. Sahabat Bilal kemudian diselamatkan oleh seorang sahabat namanya sahabat Abu Bakar dengan cara yaitu membeli dengan harga yang sangat tinggi. Kemudian sahabat Bilal bebas dari siksaan. Nomor 3 adalah bujukan harta, kedudukan, dan wanita. Bahwa pada waktu itu Rasulullah SAW didatangi oleh seorang kafir Quraisy untuk tidak mendakwakan agama Islam. Kalau mau Nabi Muhammad SAW disuruh memilih di antaranya masalah tahta atau kedudukan dan atau wanita yang paling cantik di negara itu. Namun semuanya itu ditolak oleh Nabi Muhammad SAW. Nomor 4 adalah Nabi dibujuk agar bertukar sesembahan. Dan pada waktu itu anak-anak, Nabi didatangi oleh seorang kafir Quraisy. Tidak ada lain adalah untuk bertukar sesembahan. Pada waktu orang kafir Quraisy mau menyembah kepada Allah dan juga orang-orang Islam juga mau menyembah kepada berhala. Dan Nabi Muhammad akan menolaknya. Sehingga turunnya firman Allah yang berbunyi, lakum dinukum waliyati. Bagimu agamamu, bagiku agama. Kemudian nomor 5 adalah membujuk dan memprovokasi Abu Thalib. Pada waktu itu anak-anak, orang kafir Quraisy untuk mendatangi Abu Thalib, pamannya Nabi Muhammad, tidak ada lain adalah untuk menghentikan dakwanya Nabi. Lalu Abu Thalib mendekati Nabi Muhammad lalu berkata, Nabi Muhammad, kalau bisa kamu menghentikan dakwamu. Kemudian Nabi Muhammad menjawab, wahai paman, seandainya srengenge diletakkan tangan kananku dan rembulan diletakkan di kiri saya, tangan kiri saya, tetap saya tidak akan mundur sampai saya mati.
Kemudian selanjutnya nomor 6, menghasut masyarakat Mekah. Orang kafir juga sama, yaitu berkata kepada orang Mekah, sifatnya mengancam, yang berbunyi, wahai orang penduduk Mekah, saya tidak segan-segan menyiksa dan membunuhnya jika kalian menganut ajaran Nabi. 7, yaitu pengasingan dan pembaikotan Bani Hashim dan Bani Thalib. Orang kafir Quraisy pada waktu itu melarang jual beli terhadap Bani Hashim dan Bani Thalib. Sampai-sampai dalam pernikahan juga begitu. Kemudian memberi pengumuman orang kafir Quraisy di pintu Ka'bah. 8, yaitu mempengaruhi pimpinan negara-negara tetangga untuk menolak kehadiran orang-orang Islam. Orang-orang kafir Quraisy mendatangi juga kepada rajanya yang beragama Nasrani itu. Dia berkata tentang Islam, yang mana Islam itu tidak benar, katanya tadi. Lalu bagaimana raja seorang agama Nasrani itu? Dia menolak, malah melindungi Islam. Begitulah anak-anak penjelasan saya tentang tantangan dan rintangan Nabi Muhammad SAW. Marilah anak-anak kita kerjakan tugas di rumah. Nomor 1, yaitu bagaimana respon dari masyarakat Mekah dengan ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW. 2, surat apakah yang menandai bahwa Nabi Muhammad menjadi Rasul? 3, sahabat siapa yang disiksa oleh majikannya? 4, apa artinya lakum dinukum waliyadin? 5, apa tujuannya orang kafir Quraisy mendatangi rajanya? Selamat mengerjakan dengan jelas dan benar anak. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.